Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinita Trimulya dengan NPM 2317051064. Saya Rizky Kurniantasari dengan NPM 2357051011. Saya Agus Surya dengan NPM 2357. Ingin mengerjakan soal logika kelas D. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelas nomor 1. Jadi di sini beberapa bangku bunga berwarna merah. Beberapanya itu kita ingin jadi esensial X dan bunganya itu jadi BX dan yang berwarna merah itu MX. Jika kita notasiin jadi esensial X maka BX dan MX. Yang kedua itu ada Akila suka apel, daun dan anggur. Karena ini first ontology, jadi Akila subjek itu Akila itu kita akil, apel predikat itu jadi abstrak dan anggur sebagai predikat itu kita di sini kita notasiin jadi A dan BA. Yang ketiga, tidak semua murid memakai baju pramuka. Tidak semua itu karena beberapa, jadi esensial X murid itu kita jadi MX, baju pramuka itu kita TX. Di sini karena kita itu jadi negasi universal X maka MX negasi TX. Kita sinceroin menjadi negasi universal X maka negasi MX atau PX. Kita pakai hukum De Morgan lagi, negasi universal X negasi maka negasi MX atau PX. Kita pakai hukum De Morgan lagi, jadi eksistensial X maka MX dan negasi PX. Jadi kalau dibaca jadi beberapa murid tidak menggunakan baju pramuka. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 yang A atau nomor 2.1. Ini soalnya begini. Universal X jika MX maka NX dan SX. Perintah soalnya itu untuk menegasikan dari soal ini. Jadi kita tambahkan negasi di akhir sini, di awalnya dengan tanda kurung tambahan. Setelah itu kita negasikan kan. Lalu pertama kita masuk ke hukum Switchero. Anggap aja ini sebagai MX, MX maka PX. Nah, Switchero-nya itu negasi MX atau ini antara ini PX didefinisikan sebagai PX, kita ubah lagi nilainya menjadi ini. Lalu tahap selanjutnya itu tahap De Morgan. Apa yang di De Morgan? Jadi ini kurungnya kita distributifin biar hasilnya seperti ini. Jadi ini negasi dikali negasi integral KX dan MX ini dikali ke dalam sini hasilnya ini negasi bertemu dengan atau menjadi dan, terus negasi bertemu dengan NX menjadi negasi NX, negasi bertemu dengan dan menjadi atau, terus negasi bertemu dengan SX menjadi negasi SX. Lalu kita lanjut ke tahap berikutnya. Kan tadi bentuk yang atas ini sama dengan ini. Kita ada Morganin lagi yang ini. Jadi ini nilainya setara dengan X atau X eksistensial X. Ya, dengan hukum De Morgan. Oke, setelah itu lanjut ke nomor 2.2. Kita soalnya seperti ini. Kita negasiin. Sebelumnya kan seperti ini. Dan kita negasinya di luar sini. Jadi ini langsung saja pakai hukum involusi. Jadi menghilangkan negasinya. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, lanjut ke nomor 2.3. Ini soalnya seperti ini. Jadi kita perintah soalnya itu untuk menegasikan ini perintah ini. Jadi kita tambahin dalam kurung visual, terus kita kasih negasi di awalnya. Lalu kita menggunakan hukum De Morgan untuk memasukkan negasinya ke dalam persamaan ini. Ini dikali distribusi
negasi bertemu eksistensial ya X menjadi seperti ini. Lalu persamaan ini bertemu dengan negasi, jadinya negasi persamaan ini. Itu menggunakan hukum De Morgan. Selanjutnya memakai hukum De Morgan lagi untuk mengganti nilai ini. Nilai ini setara dengan nilai universal AX. Lalu ini kita De Morgan juga. Jadi negasi bertemu negasi MX menjadi MX. Negasi bertemu dan menjadi atau, dan negasi bertemu KX menjadi negasi KX. Terus kita balikin lagi persamaannya menggunakan switchero, yaitu universal AX jika negasi MX maka negasi KX menggunakan hukum switchero. Ya, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tugas responsi logika nomor 3, yaitu tentukan validitas kesimpulan berikut. Dari soal beberapa tumbuhan tidak memiliki duri. Beberapa itu eksistensial X, tumbuhan TX tidak memiliki duri itu negasi DX. Kemudian setiap bunga mawar memiliki duri. Setiap itu universal X, bunga mawar BX memiliki duri itu DX. Kemudian putih adalah warna bunga mawar karena dia first order logic. Jadi P kecil dan B. Kesimpulannya, beberapa tumbuhan memiliki duri. Beberapa ini eksistensial X, tumbuhan TX memiliki duri DX. Untuk premis 1 ini ada eksistensial X di mana TX dan negasi DX. Premis kedua, universal X di mana BX maka DX. Premis ketiga, BP dengan B huruf kapital dan P huruf kecil. Kesimpulannya, eksistensial X di mana TX dan DX. Di sini kita akan pembuktian apakah argumen tersebut valid. Untuk K1, TX dan negasi DX, kita menghilangkan kuarter eksistensial pada P1. P1-nya ini. Kemudian K2, BX maka DX. Kita menghilangkan kuarter universal pada P2. Kemudian K3-nya DX, yaitu mengganti subjek P menjadi X. Kemudian keempat, DX ponen K2 dan K3. K2 dan K3 kita ponen menghasilkan DX. Kemudian K5, TX, simplifikasi K1. Dari di sini turun menjadi K5. K6, TX dan DX, konjungsi K5 dan K4. K5 dan K4 kita beri konjungsi. Kemudian K7, eksistensial X, di mana TX dan DX, yaitu hasil dari menambahkan kuarter eksistensial pada K6. Jadi kesimpulan tersebut valid. Pembahasan soal responsi logika dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.